Absurd Studio. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semua pendengar Panda Absurd Studio. Dan kita hari ini teman-teman masih melanjutkan topik bahasan kita di dalam hal atau tema COVID. Kalau kemarin beberapa orang kita udah undang guru, kita udah undang lulusan dari Jepang, dan kali ini gue undang orang lain lagi yang punya pengalaman juga di masa-masa COVID ya, karena kan kita semua ini berpengalaman di masa COVID. Dan kali ini gue akan mengundang orang yang spesial dan nanti dia juga akan berkenalan ya. So without further ado, I present to you my friends Fando Apricia. Say hi Ko Fando ke teman-teman. Halo teman-teman. Oke, wah. Halo. Thank you ya. Oke, sebelum lanjut aku mau terima kasih dulu sama Ko Fando ya. Terima kasih karena mau menyediakan waktunya hadir di podcast kita di LDP kali ini ya, dengan tema kita kali ini COVID Tiko. Nah, ini FYI aja sebagai informasi, ini kita recordnya malam ya, ya. Jadi mungkin semoga internet kita juga bagus karena kita ini jarak jauh podcastnya untuk ngobrol-ngobrol. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung mulai. Kita dari pertanyaan yang umum-umum, basa-basi dulu bisa kali ya. Gimana kok kabarnya? I'm good. Aku baik. Ya? Wah, nice one. Baik. Lagi walaupun sedang keadaan COVID, tetap baik-baik saja ya sampai sekarang ya Ko ya. Nah, Ko Fando lagi sibuk apa nih Ko? Sekarang ini Ko? Karena sekarang ini lagi sibuk kerja. Oke. Terus puji Tuhan ada bisnis sampingan. Wah, apa tuh Ko? Kalau boleh tahu? Dagang ya? Dagang apa nih? Mungkin kan teman-teman belum ada yang tahu ya. Jual motor, jual beli motor. Wah, oke. Jual beli motor juga. Nah, terus ada sampingan juga. Wah. Trade. Apa kok? Nge-trade? Trading, nge-trade ya. Oke. Wih, banyak banget sampingannya. Ada lagi nggak kok? Dah, tuh. Udah cukup itu aja. Ya. Itu aja. Waduh. Nah, sebelum lanjut ya, mungkin teman-teman pendengar Panda Absurd Studio ini belum tahu siapa Ko Fando, bener ya? Perkenalan dulu ya. Tadi udah tanya kabar, sekarang mau tahu dulu si Ko Fando ini siapa sih gitu ya. Boleh perkenalan, namanya, orang mana, pekerjaannya apa sih yang utama. Tadi kan beberapa sampingannya yang udah Koko share kan ya. Oke, boleh di-share tuh Ko. Silakan perkenalkan diri. Oke. Terima kasih buat waktunya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fando Apricia. Saya seorang karyawan di salah satu hotel di Kota Metro, Lampung. Umur saya 24 dan saya married. Sudah punya istri. Wah. Hobi? Saya ya? Hobi saya musik, yaitu drum dan juga olahraga basket. Waduh, iya, terima kasih Ko Fando. Nah itu ya tadi teman-teman udah denger tuh informasinya secara umum siapa sih Ko Fando. Nah makanya teman-teman seperti yang Ko Fando bilang ya, dia ini adalah dia ini berasal dari Lampung, Ko Fando, dan dia ini adalah seorang karyawan ya di salah satu hotel swasta yang ada di Metro Lampung. Jadi di Lampung tuh ada kota namanya Metro teman-teman, bagi yang belum tahu ya. Nah makanya hari ini kita undang Ko Fando sebagai salah satu orang juga yang di dalam kita mau tahu ya dari sudut pandang seorang karyawan yang ada di hotel itu seperti apa ya kan. Kita mau tahu perbedaannya apa sebelum dan sesudah ada COVID ya Ko ya. Dan di umur yang muda ini juga tadi Ko Fando ini sudah menikah teman-teman. Congrats untuk Ko Fando ya. Udah berapa lama menikah nih Ko Fando nih? Berarti masih baru kan ya berarti ya? Iya, jalan 2 tahun. Udah jalan 2 tahun teman-teman ya, luar biasa nih. Wah, nah, berarti tuh kalau Ko Fando tuh menikah berarti sebelum ada COVID ya Ko? Yap, sebentar lagi COVID itu. Puji Tuhan. Oh iya. Tuhan kasih waktu yang terbaik. Wow, jadi nikahnya sebelum COVID karena Februari, iya. Februari ya, itu mepet banget ya Ko ya, berarti ya sama COVID ya. Karena COVID itu waktu itu kalau kita ingat teman-teman itu di akhir-akhir Februari. Jadi pas Maret itu yang marak banget bener ya Ko ya. Wah, dan puji Tuhannya maksudnya Tuhan kasih kesempatan tuh menikah sebelum COVID ya.
Karena kita nggak Iya, tahu nih teman-teman betul. yang mungkin ada pengalaman yang saudaranya atau mungkin teman-teman yang dengar juga menikah itu di saat COVID. Mungkin nanti lain kali kita bisa undang kali ya orang yang nikahnya di masa COVID itu gimana untuk kita bandingkan juga kayak gitu ya Iya. sama pengalaman Hmm. menikah. Nah, oke, jadi tadi kita sudah dengar beberapa informasi dari Kofando juga, dan ternyata tuh dari Kofando adalah orang yang pekerja keras ya. Tadi banyak hal yang dia kerjakan. Pekerjaan utamanya sebagai karyawan, tapi punya selingan banyak ya. Jual motor, dagang-dagang, trading juga. Waduh, lagi zaman banget nih, lagi happening banget trading ya. Keren. Nah, eh jadi pengalaman mau kita mungkin teman-teman yang mau tahu nih, co-founder ini udah berapa lama sih kok? Tadi kan Koko bilang tuh udah bekerja nih jadi karyawan di hotel. Koko ini udah berapa lama ya berkecimpung di perhotelan kayak gitu? Puji Tuhan, aku kerja di hotel tuh kalau nggak salah, bener ya, 2017. Itu aku 2017 masih kuliah di Bandar Lampung. Itu aku sambil PP. Jadi aku dari 2017 sudah kerja di hotel gitu. Jadi nggak ada waktu senggang. Maksudnya nggak ada jeda waktu gitulah antara setelah wisuda ke karir gitulah. Jadi nggak ada waktu istirahat. Iya, jadi langsung lanjut. Oh iya, jadi Kofando ini kuliah. Jadi nggak ada kayak orang kan biasa ada kayak mungkin menunggu dulu ya kok ya, kayak cari-cari kerja. Tapi Kofando bahkan tadi masih dari masa-masa itu PP aja kuliah udah mulai kerja ya kok ya? Yes. Wow. Itu lagi skripsi. Oh, lagi perjuangan skripsi. Wah, keren banget nih ya. Dan puji Tuhan lulus ya, makanya sekarang udah lulus. Udah lulus. Wah, keren nih teman-teman. Mungkin ya untuk teman-teman yang ada kesempatan untuk berkuliah juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan hal baik yang tadi kita bisa dapat dari Kofando nih, baru dari awal aja sudah cukup menginspirasi ya. Jadi di dalam masa dia kuliah pun dia udah mulai punya pengalaman untuk bekerja ya. Berarti di hotelnya itu emang dari tahun 2017-an itu udah langsung ke hotel tuh kok? Ya, kerjanya. Oh, wow, oke. Berarti udah lama. Berarti kalau misalnya kita hitung 2020 aja ya, berarti itu udah 3 tahunan ya kok ya di berkecimpung di sana. Wah, keren banget nih, bisa sampai kayak gitu. Wah, oke. Jadi pengalaman udah cukup lama, udah sampai kurang lebih 3 tahun kayak gitu ya. Berarti kan Koko mengalami masa-masa waktu itu ada bekerja itu sebelum ada COVID, sama sesudah ada COVID itu Koko ngalamin semua tuh ya? Iya. Wah, bisa mengalami semuanya kayak gitu. Yeah. Nah, kita main rating games kali ya kan? Ini kita nanti akan main rating games nih. Kita mau ratingan kira-kira berapa banyak. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih kok. Kan kalau misalnya dulu Koko pertama kerja masih belum ada COVID. Terus Koko tuh pertama kali denger gimana tuh? Pertama kali denger COVID, wah itu gimana tuh langsung? Manusiawi, kaget, takut. Takut sih yang paling besar. Takut banget ya kok ya. Itu Koko karena COVID sama dengan mati. Bener karena ya. Karena dulu dari awal taunya COVID sama dengan mati. Iya, gitu. Bener. Info yang banyak tersebar kan kayak gitu ya. Kalau udah kena COVID mati kayak gitu ya. Jadi pasti takut ya. Ternyata sebagian besar sama ya kok ya. Jadi aku juga kayak gitu ya. Itu dengar-dengar juga di masa itu aku masih kuliah tuh. Belum selesai itu ya, belum selesai. Jadi pasti takut ya. Dan itu rasa takutnya tuh sampai seberapa sih kok? Kok bisa kasih gambaran nggak sih? Rasa takut kok tuh seperti apa pas ada COVID? Pas pertama kali denger nih, aduh ada COVID nih di Indo nih, kayak gitu. Kalau pas awal-awal sih takut sehari doang sih, udah sehari doang. Tapi setelah pas meledak-meledaknya di Lampung itu aku sampai nggak mau kerja, takut mau kerja, jadi maunya di rumah aja gitu. Itu meledak-meledaknya di Lampung gitu. Kapan tuh kok boleh tahu? Itu COVID setahun deh itu ya. Itu mulai takut banget di metro. Sampai nggak mau kerja tuh? Nggak mau, maunya di rumah aja. Berarti seserem itu ya?
seserem, maksudnya setakut itu. Itu berarti kan itu Koko doang atau Koko merasa bukan cuman Koko di sana yang ngerasa kayak gitu? Kalau untuk di ruang lingkup kerjaan, aku doang kayaknya. Yang lain kawan-kawan masih berani, mungkin karena emang mereka butuh banget uang gitu. Iya. Istilahnya karena nggak ada kerjaan lain kali ya kok ya. Karena di masa itu kan kita tahu ya banyak banget orang yang di PHK, bener ya kok ya. Di masa COVID itu banyak banget orang sampai dia jadi yang tadinya punya kerja jadi nggak punya kerja. Yang kerjaannya harus ketemu orang jadi nggak bisa. Kalau aku ingat itu dulu bahkan orang yang kayak biasa jual makanan tuh jadi tutup karena takut itu gitu. Nah kalau Koko sendiri gimana dong ya? Kan kalau orang tuh di masa itu susah banget tuh cari kerja. Terus karena Koko takut kan Koko jadi aduh saya nggak kerja deh karena memikirkan kesehatan juga. Jadi puji Tuhan dengan adanya COVID ini terjadi itu mungkin ada maksudnya Tuhan juga nih di tengah-tengah pandemi ini. Ya puji Tuhan aku dapat hal positif, yaitu aku dapat menjadi seseorang yang kreatif. Kreatif itu bisa punya ladang pekerjaan yang baru gitu loh. Yang tadinya aku takut dengan kerja di hotel yang ketemu banyak orang, ya kan. Terus aku menemukan sesuatu pekerjaan yang baru, yaitu aku jual motor. Jual motor kan cuman ketemu 1 orang, 2 orang gitu loh. Jadi kan bisa lebih lebih gimana ya maksudnya ya? Lebih meminimalisir ketemu banyak orang. Lebih safety ya, lebih aman. Terus ditambah lagi semakin kesini semakin bertambah lagi nih inovasi baru, trading kan nggak perlu ketemu orang. Betul. Bisa belajar lewat YouTube. Iya. Ya, kita hanya istilahnya bukan hanya sih ya sulit, tapi maksudnya kita memanfaatkan gadget kita ya dari rumah. Wah keren ya ternyata dalam kondisi COVID sekalipun justru itu membuat kita tuh bisa jadi kreatif ya kok ya. Jadi muncul tuh. Ya. Bahkan mungkin kalau misalnya mungkin aja ya kali kalau kemarin gak ada COVID, Koko mungkin gak jualan motor kali sekarang ya. Nggak akan ya. Otaknya nggak jalan, nggak muter. Iya, kayak karena kita karena terlalu nyaman dengan pekerjaan yang sudah aku pegang. Gitu, Oh iya juga ya kok ya. Kadang kita istilahnya kalau Koko pernah dengar tuh ada namanya the power of kepepet gitu. Jadi kemampuan kita pas kepepet itu jadi meningkat gitu ya. Jadi kreatif. Jadi bisa menghadapi hal-hal yang nggak mungkin gitu. Dan salah satunya tadi Kofando sudah alami ya. Tapi memang kalau misalnya kita mau lihat kan Ko ya, nggak semua orang tuh bisa kayak Koko, bener nggak sih Ko? Kayak contohnya deh. Betul. Ya kan Ko? Iya. Karena misal gini nih, kalau di daerah Koko tuh seberapa banyak sih Ko yang gara-gara COVID kehilangan kerja dan nggak bisa kerja gitu loh. Cukup lama untuk bisa dapat kerjaan yang baru kayak gitu. Di sana banyak banget. Banyak, 85% bisa. Wah, banyak banget ya. Iya dong. Sampai 85%. Wah, dan kan kalau misalnya kita tahu kota metro itu padahal kecil ya. Kalau misalnya 80% itu berarti wah cukup banyak banget kayak gitu ya. Banyak yang takut PHK. Iya. Dan apalagi ini kan mau PPKM juga nih. Oh, di metro juga mau PPKM? Sudah mau mulai. Sampai tanggal 20. Nah itu kayak pedagang kaki lima, warung-warung makan gitu, terus market, minimarket, supermarket gitu tutup jam 5. Jam 5 sore. Bukanya dari jam berapa tuh? Mungkin ada yang jam 8 ya kalau supermarket ya. Gitu. Cepet ya, iya. Wow, oke. Ternyata, sekarang kalau di berita kan terakhir aku dengar sih PPKM itu cuma Jawa Bali, ya kan? Karena Jawa Bali aja. Kayak kemarin itu karena mau berangkat ke sana harus PCR dan vaksin, baru bisa ke Jawa atau Bali. Tadi ternyata di Lampung pun udah mau diterapkan ya, khususnya ini di metro gitu. Iya. Wah. Metro. Ternyata
berarti pemerintah ini cukup cepat juga ya sampai maksudnya bisa mengatasi, bukan mengatasi, salah satu tindakan untuk meminimalisir itu juga kan kok ya. Ya. Nah, karena kemarin Metro sempat zona merah. Oh, sempat kena zona merah juga. Iya. Kalau di sana tuh orang-orangnya gimana kok menurut Koko itu dalam itu kan waktu itu kan COVID. Nah, di beberapa daerah tertentu tuh kayak ada loh orang-orang yang nggak percaya COVID. Aku nggak mungkin kenal lah, aku masih muda. Ada kan kayak gitu-gitu kan. Kalau di daerah saya tinggal sekarang nih, kalau di tempat Koko tuh gimana sih? Itu kan kalau aku pribadi sih belum pernah sih nemuin orang kayak gitu. Oh, nggak ada ya? Maksudnya istilahnya mereka udah aware ya? Sebagian besar di sana udah aware ya? Masih takut. Walaupun kayak gitu, pun tetap bisa kena zona merah, bener ya kok ya? Tuh ya, jadi orang udah aware, sebagian besar aware pun masih bisa kena zona merah. Itu kan artinya, maksudnya gini loh, artinya orang-orang pun udah pakai protokol kan kok, takut keluar, itu pun masih bisa zona merah ya kok ya? Iya. Apalagi orang yang enggak ya, itu gimana ya? Kita karena ini semoga teman-teman juga yang bisa dengar nih, teman-teman ya. Dari pengalaman yang Kofando alami di sini, bagi pendengar atau penonton pada absurd ini, di tempat daerah Kofando tinggal di Metro itu aja orang-orangnya sebagian besar ya dari pengalaman Kofando itu sudah dalam tanda kutip udah takut, jadi mereka taat protokol nih sama kondisi saat itu pun masih bisa kena zona merah ya kok ya. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan aja kalau misalnya di daerah-daerah tertentu yang nggak taat protokol kayak gitu kan, berarti kan kita harus bisa lebih mungkin lebih memperketat nggak sih kok, karena kan kita aja udah protokol bisa kena ya, nggak kemana-mana bisa kena. Nah, tadi kan kita bicara tuh kok di dalam masa Koko itu kemarin pertama ada COVID tuh udah masuk itu banyak yang kehilangan pekerjaan ya kan kok, karena mau nggak mau ini perusahaan melakukan pemberhentian ya di PHK. Nah, itu kalau pandangan Koko gimana sih melihat momen itu, baik dari sudut Koko sebagai karyawan atau mungkin kalau Koko ngelihat keputusan mereka itu gimana kalau menurut Koko dalam perihal PHK ini? Kebijakan dari ini perusahaan itu. Iya, kebijakan dari perusahaannya tentang PHK itu ya. Iya. Kalau aku sih 50-50. 50-50 ya. Ini kan pendapat Koko, nggak apa-apa. Itu gimana tuh 50-50-nya? 50 itu aku ngerasa kayak nggak setuju juga, kasihan. Apalagi yang di PHK yang sudah berkeluarga. Iya ya. Sedih banget dong. Iya benar. Sedih banget, nggak ada pemasukan. Terus yang 50-nya lagi aku setuju karena contoh di tempat aku kerja kemarin kan itu bukan PHK sih, kayak istirahatin dulu. Vakum ya? Itu tetap digaji. Itu tetap digaji. Oh. Okay. Iya. Meskipun nggak full tapi tetap digaji kan, puji Tuhan. Oh iya. Bisa menuhin kebutuhan. Ternyata puji Tuhan juga owner tempat kami bekerja itu baik. Wah, oke. Karena nggak semua ya kok ya, nggak semua bisa kayak gitu sih, ya. Iya. Nggak semua. Karena kan memang ada beberapa tempat yang bahkan mereka tuh kayak mungkin aja ya kita belum tahu nih. Ya semoga nanti saya dapat kesempatan mungkin bisa undang owner juga ya, yang mungkin di saat-saat itu tuh menghadapi hal ini, apa tuh di pikiran mereka seperti apa. Kalau kita tadi sebagai karyawan atau masyarakat melihat hal itu kan sedih yang pasti pertama ya, karena kan ya ngasih makan anaknya gimana nih, emang kerjaannya cuma itu lagi kan. Ada kan orang yang kerja memang cuma satu, nggak punya pekerjaan sampingan kayak gitu kan kok ya. Dan tadi mungkin Koko bisa perjelas sedikit kali ya, yang 50-nya lagi kan Koko setuju nih. Setujunya gimana nih kok tadi? Kayak bisa diperjelas sedikit kali ya. Setujunya itu gimana ya? Sama kondisinya mungkin. Iya ya. Karena itu juga ada di peraturan nggak sih sebenarnya?
Nah itu ya, mungkin kalau kita pengurangan itu. Pengurangan jumlah orang yang bekerja di saat itu ya kok ya. Ya karena kan emang kita harus jaga jarak ya kok ya. Iya. Jaga jarak. Karena kayak terlalu rame gitu sih kalau kerja semua. Betul. Tapi tadi yang memang tadi salah satu hal yang kita luar biasa dari mungkin pengalaman Covando ini adalah tempat yang itu di tempat Koko itu orang yang divakumkan tetap digaji kan walaupun nggak full. Tadi ada yang Nah, itu dia ya. Wah luar biasa banget. Nah berarti ini case-nya mirip. Jadi kalau nanti didengar tuh ada di podcast saya itu yang dari orang di Jepang. Ternyata di Jepang itu kalau di Jepang itu pemerintahnya. Jadi yang memang pemerintah tuh memberikan kebijakan sama perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Vakum sih. Jadi mereka tuh vakum sama 1 bulan dan gajinya tuh 60% gaji. Ya tanpa bekerja juga gitu. Ternyata wah luar biasanya ya. Ternyata Indonesia ini berarti bisa peduli loh. Itu adalah salah satu hal yang peduli karena kayaknya perusahaan itu juga tertekan deh. Karena kan mereka harus keluar duit lebih menghadapi kondisi seperti itu. Dan yang iya kan pasti tempat kerja juga di masa Covid banyak ngaruhnya kayak gitu ya untuk si owner itu sendiri kayak gitu ya. Nah, thank you kok untuk sharing soal hal tersebut. Nah, berarti ini juga nanti bisa mungkin membantu menjawab ya. Nah, kalau di tempat kerjanya Covando ini gimana kondisinya? Tapi sebelum itu kita mau tahu nih kali ya di tempat Koko ini pas Covid nih. Nah, ini kita langsung masuk ya. Tadi kan Koko kan ini bekerjanya itu di hotel ya, salah satu hotel swasta yang ada di Metro. Nah, selama pengalaman Koko bekerja itu di sana yang pas udah mulai masuk Covid dong ya, pastinya seberapa ganggu sih nih Covid ini kok di kerjaan Koko ngaruhnya? Ganggu banget. Karena yang biasanya nggak pernah pakai masker, ini pakai masker, ngap, nafasnya susah. Kan? Benar. Terus harus cuci tangan, kayak habis pegang duit gitu loh. Ya pokoknya intinya lebih intens lah gitu, cuci tangan. Dulu ribet sih menurut aku. Dulu aja kita makan kayaknya males cuci tangan gitu ya. Sekarang nggak makan aja cuci tangan ya kok ya? Ya. Wah, jadi gitu. Ganggu banget menurut aku. Ganggu banget nih ya kok ya. Ternyata kalau misalnya Iya. Nah, mungkin supaya bisa menjawab kali ya. Coba deh Koko share dulu kali ya. Apa sih bedanya kok pas sebelum ada Covid sama enggak nih? Contoh-contohnya gimana tuh? Bedanya pas sebelum ada Covid di hotel sama setelah ada Covid, bedanya apa? Sebelum ada Covid, hotelnya rame. Dan kita kalau mau interaksi sama pengunjung atau tamu gitu lebih lepas gitu loh, lebih leluasa, kayak nggak ada jarak lah gitu. Dibandingin sama sekarang yang ada Covid, itu kita mau interaksi aja takut-takut. Ya kan, kita nggak tahu dia kondisinya ada virus atau enggak kan. Iya, kita nggak bisa lihat. Kan secara ini kasat mata nggak kelihatan dia sakit Covid atau enggak gitu. Iya ya, jadi cara kita melayani mereka jadi beda ya kok ya? Beda. Mungkin tadinya kita bisa lebih ramah nggak sih? Kita bisa lebih ramah nggak sih kalau ada Covid? Atau sama aja sih kalau tentang ya? ramah sama aja, cuma iya. Kayak tatap mukanya itu agak jauh gitu loh. Oh iya, jaraknya ya. Agak jaga jarak. Ya. Kalau senyum masih bisa ya, walaupun yang kelihatan matanya kecucit. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan juga ya. Nggak ketahuan. Iya nih. Karena sekarang tuh bahkan orang yang malas senyum jadi aman gitu ya. Biasa kalau lewat dia nggak senyum tuh, ya udah gitu ketutup masker kan. Iya. Oh jadi ya cara kita melayani pastinya berbeda, ada jarak. Nah, itu kan kok masih ada berarti sekarang tetap masih ada ya yang ke hotel di masa Covid seperti ini. Berkurangnya jauh nggak sih kok? Berkurangnya jauh nggak? Berkurangnya lumayan sih, setengah lah.
Oh, sampai 50% lah. 50% ya. Wah, oke. Wah, jadi itu cukup berdampak dong pastinya ya. Iya. Masa-masa kayak gitu. Berarti kesulitan juga ya si owner ini menurutku. Aku nggak ngebayangin sih. Nah, semoga nanti akan dapat kesempatan kali ya kita bisa undang owner gitu. Kita kan kalau di pemikiranku nih, Seru. ya secara masyarakat nih, kayaknya kan kalau pemasukan kurang berarti duit yang dipunya owner sedikit kan. Nah, kalau aku sebagai owner nih misalnya itu menggaji karyawan juga, karyawannya butuh gaji kan. Itu gajinya beda nggak sih kok? Kalau kita boleh tahu dulu sama semenjak ada COVID sama belum, itu berubah nggak atau sama? Itu aku jawab juga pasti beda mungkin dengan kebijakan owner lain. Ya puji Tuhan itu tadi, puji Tuhan banget bosnya itu baik. Iya, ini kan kita dari pengalaman Covando ya. Nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan. No. Oh, ya. Ini di tempat Covando. Puji Tuhan bertambah mungkin ya, menurut aku pribadi sih bertambah. Iya, puji Tuhan ya kok ya. Nggak berkurang. Nah, ini disclaimer nih buat teman-teman. Tadi Covando udah bilang, ini case-nya Covando ya. Karena hari ini saya bintang tamu kita adalah Covando ya. Jadi itu pengalamannya Covando. Kalau misal di tempat lain ada yang berbeda, nah itulah yang mungkin kita bisa obrolin ya. Teman-teman bisa nanti kalau kalian punya saran siapa nih yang mau diundang, kalian boleh ketik aja di kolom komentar. Mungkin aku bisa buat proposal ya buat undang. Bener ya kok ya? Nah, betul. Jadi sudut pandang kita tuh bisa lebih luas teman-teman. Makanya kenapa ada LDP ini, Long Distance Podcast ini supaya bisa melihat berbagai pandangan nih. Dan dalam hal ini adalah pandangannya Covando sebagai karyawan hotel di saat ini. Dan di tempatnya Covando tadi ada tempat yang memperhatikan. Tidak semua tempat seperti itu. Jadi kalian bahkan kayaknya menurutku tuh untuk saat ini sih orang yang mungkin masih bisa bekerja aja harus bersyukur nggak sih kok? Iya dong. Kan? Banget. Karena memang kan ya tadi mungkin kalau kita nggak punya kerjaan seperti karyawan kayak Covando ya tadi punya pekerjaan sampingan itu bisa berkreatif gitu, bisa kreatif ya nggak sih kok? Karena ada banyak nih tempat-tempat orang-orang yang jadi kreatif di masa COVID, jadi berinovasi nih. Kalau masanya kayak gini kita ngapain sih? Kayak gitu kan, mungkin bakat-bakat terpendam kalian teman-teman bisa kalian korek-korek lagi kali ya, jadi supaya bisa dipakai nih kayak gitu. Wah ternyata COVID itu seganggu itu ya. Jadi ternyata kalau untuk di tempatnya Covando karyawan gajinya aman ya, tetap bisa bersyukur, tetap bisa beroperasi ya walaupun dengan protokol-protokol kesehatan ya dalam melayani tamu walaupun berbeda gitu ya. Nah ini nih mungkin yang teman-teman penasaran kali ya kok ya. Kan kita nggak tahu nih kalau di sekolah nih dari tamu yang waktu itu saya undang di podcast, sekolah kalau di sekolahan itu banyak yang berubah kok. Jadi kayak misalnya gini, di sekolah itu dirombak. Jadi sekolah yang siap protokol kesehatan. Maksudnya sekolah yang tempat duduknya diubah, bentuk bangunannya bahkan bisa diubah untuk bisa menghadapi COVID kan, walaupun sekarang kita mau PPKM, berarti online lagi dong. Tapi kalau di hotel kita penasaran kok, yang kita ini kan nggak tahu nih, kayak saya ini nggak jarang ke hotel ya, pernah pun ke hotel di sebelum COVID kayak gitu. Nah kalau di hotel yang tempat Koko kerja ini ada nggak sih perubahan kayak gitu di masa COVID ini? Panda Absurd Studio. Oke teman-teman, jadi podcast kita ini belum selesai karena durasinya agak panjang. Nah, supaya kalian bisa dapat info lengkapnya tentang podcast ini, bagaimana kelanjutannya dan kesimpulannya, maka kalian bisa langsung aja cek ini di video podcast selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Have a good day.